Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, bersyukurillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bermuajahah haji ya dalam acara halal bihalal dari perwakilan pengurus Masjid At-Thaibah kepada guru besar kita ya ataupun penasehat Bapak Kiai Haji Dadang Johon. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya selalu diberikan kesehatan, amin, dan dilimpahkan rezekinya, dan juga buat Bapak Haji Dadang semoga diberikan kesehatan, amin, keluarga, anak dan istrinya selalu diberikan kesehatan dan keturunannya, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan suri tauladan yang bagus dan juga diberikan syafaat di hari kiamat. Amin. Kami mewakili dari pengurus Masjid At-Thaibah juga sekali lagi menyampaikan bila mana dalam pengurusan selama bulan Januari 2025 mudah-mudahan dan minta dibimbing dalam menjalankan untuk kemaslahatan kemakmuran jamaah, minta mohon diberikan agar senantiasa selalu diingatkan Pak Haji ya, biar untuk kemakmuran semua warga itu bisa bermaslahat semua, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah semua yang ada di wilayah RW 12. Sekiranya itu Pak Haji permohonan dari kami ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ada lagi. Mungkin saya mewakili jamaah juga, kami mohon didoakan mudah-mudahan selalu istiqomah dan yang intinya paling penting yaitu bisa memakmurkan Masjid At-Thaibah. Ini informatif. Terima kasih semua rekan pengurus Masjid At-Thaibah yang sudah menyempatkan untuk bersilaturahmi kegiatan al-fakir. Mudah-mudahan langkah demi langkah bapak-bapak menuju kegiatan al-fakir dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi wasilah kita di kehidupan ini. Insyaallah. Dan juga rezeki ya Pak. Amin. Dari al-fakir tidak banyak disampaikan, dan insyaallah dari permintaan maaf dari rekan-rekan tanpa harus diminta, insyaallah Bapak sekeluarga sudah memaafkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebaliknya al-fakir juga dan keluarga mengucapkan maaf jika sedang bergaul ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Dan rekan-rekan pengurus Masjid juga terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini sudah terjalin dan terbina dengan baik dan rapi. Cuma satu pesan dari al-fakir, mari kita lebih hubungkan lagi Masjid Jamaah Taruna dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat positif, dan lebih-lebih mari kita jadikan semboyan bahwa kepentingan jamaah di atas segala kita. Ya, jadi kepentingan jamaah adalah di atas segalanya buat pengurusan atau dan yakin kita dengan harus yakinnya bahwa pengabdian kita di masjid ini insya Allah diganjar oleh Gusti Allah. Amin. Melayani jamaah ini dengan ikhlas. Dan tolong kepada rekan-rekan pengurus lebih
ketika ada hal-hal di masjid yang kurang ataupun yang perlu dibenahi ataupun perlu dilakukan oleh kita, misalkan melihat ada kipas masih nyala sementara udah ada orang, kita harus terpanggil. Terus ada sampah walaupun hanya 1, 2 ataupun sedikit, kita juga harus terpanggil karena kita sudah merasa bahwa Taibah ini adalah tempat singgah kita yang kedua selain dari rumah tinggal kita. Jadi jangan hanya mengandalkan merobi ataupun berbuat yang ada di masjid, tapi ketika kita sudah menjadi atau merasa bagian dari Taibah, mari kita lakukan, ya mari kita berbuat untuk Taibah apa aja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan seksi masing-masing. Ya. Walaupun misalkan bukan seksi kita, tapi kita yang melihat, silakan dilaporkan. Ya. Jadi ketika kita melihat langsung ada action gitu, ya. Jangan acuh kita. Itu sifat acuh itu yang kadang menimbulkan banyak efek kurang bagus nanti. Ya. Tapi ketika sudah care, dalam misalkan pengamanan anak-anak, dan mungkin tidak harus menggunakan security, bisa saja nanti pengurus masjid semua bisa jadi security-nya selama kegiatan berjamaah itu. Nanti kita berjamaah di season kedua, itu jangan takut tidak berjamaah, gitu ya, sama aja kok fadilahnya, insya Allah. Karena nanti ketika kita membantu mengamankan ataupun membuat tertib anak-anak di belakang, kalau lebih banyak personilnya mungkin insya Allah anak-anak nanti kita sambil mengarahkan jamaah yang baru datang, silakan Pak semua satu dalam, anak-anak kita semua fokus aktif semua, gitu. Insya Allah nanti bisa diatasi itu anak-anak yang di belakang selama ini. Kalau maghrib udah kayak di pasar gitu ya. Coba dari mulai sekarang kita komitmen pengurus yang udah mungkin pulang kerja lebih awal, nanti mendingan kita berjamaahnya di season kedua gitu. Ya, yang penting kita bisa membuat jamaah itu merasa tenang ketika berjamaah maghrib dan isya doang sebenarnya ya, yang selalu gaduh dengan anak-anak. Terutama maghrib jangan sampai kayak teman Al-Fakir tuh di pesona. Saya akhirnya dia lebih memilih sholat di rumah daripada sholat di masjid, karena saking bisiknya dengan anak-anak. Nah itu mah jangan sampai. Nah ada ketika ada yang begitu kita harus, nah berarti kita harus cari solusi gimana nih supaya masjid kita mah anak-anak tuh supaya tertib, rapi gitu. Dan mungkin nanti bisa juga diselang-selang oleh jamaah gitu, oleh pengurus. Satu anak, satu pengurus, satu anak, satu pengurus, itu supaya anak-anak pada diem gitu, insya Allah. Nanti kalaupun misalkan mau berjamaah di season kedua nggak apa-apa. Season kedua nanti anak-anak yang setiap saat maghrib itu, yang memang kita harus ingat, kita anak-anak satu RW bukan satu RT ya, anak-anak satu RW, jadi luar biasa. Dan memang kita harus menyambut kedatangan anak-anak itu, mau datang ke masjid harus beri apresiasi, jangan malah dibentak, diusir dan lain sebagainya. Namanya anak-anak, dia sukanya bermain, memang kodratnya anak-anak gitu kan. Ya tinggal kita sebagai pengurus harus punya jurus jitu, ya jurus yang ampuh untuk mengatasi agar anak-anak ini tidak gaduh ketika sholat berjamaah di masjid. Harus seperti apa? Silakan. Nanti saya justru ingin nih kepengurusan TKM yang baru ini banyak membuat inovasi, ya banyak ide-ide yang bagus, ide-ide yang baru. Semua misalkan ada sesi dakwah, ada ide baru untuk menarik jamaah supaya lebih suka datang ke masjid dan harus dengan cara apa? Silakan. Mau dengan metode apa? Mau dengan jurus apa? Silakan. Terus sosial masyarakat supaya Masjid Al-Taibah ini lebih benar-benar berasa keberadaannya di lingkungan Al-Taibah. Silakan sosial masyarakat. Ya, ketika ada yang hajatan, ketika ada yang berduka, nah, dari Al-Taibah
saya ingin lebih ke depan untuk membantu, malah harus bisa menjadi pelopor lah gitu. Ketika ada hajatan di rumah siapa, silakan koordinasi dengan sosmas ke RW-nya atau ke RT-nya, apa yang bisa dibantu oleh Atoibah. Misalkan kayak mau ada hajatan, kita menawarkan gimana kalau penyambutannya, nanti ada Atoibah yang menyambut saat dari pengantin gitu, calon dari besan, kita menawarkan jasa kalau bisa mah gitu ya. Silakan, pokoknya saya ingin pengurusan baru yang sekarang diketuai oleh Pak Ali ini, ingin sekali banyak terobosan-terobosan baru yang membuat masjid ini semakin hidup semuanya, bukan hanya di seksi dakwahnya saja, tapi di semua lini, semua seksi pinginnya aktif semua, dan pinginnya semua seksi itu punya program, sehingga silakan program itu diaplikasikan gitu ya, biar nanti jamaah itu semakin tertarik, semakin senang, pingin banget sholat di Atoibah. Insya Allah kalau satu waktu aja misalkan seluruh warga RW 12 ke masjid ataupun setengahnya, ya insya Allah Masjid Atoibah bakal membludak keluar ya, karena kita lihat kalau pas lagi awal Ramadan kan ibu-ibu sampai pada keluar ya, bapak-bapak juga nggak rampung dan lain sebagainya. Nah, saya ingin momen-momen seperti itu bukan hanya di Ramadan kita rasakan, tapi di luar Ramadan saya ingin menciptakan suasana berjamaah yang luar biasa. Pernah ada tamu ke Al-Fakir, luar biasa Pak, itu jamaahnya katanya. Baru saya lihat jamaah di masjid segini penuhnya katanya gitu. Karena memang mereka belum tahu kalau ini masjid itu masih satu RW. Satu RW loh kita. Jadi pantas ketika mau bisa berantem. Haji jamaahnya kata dia. Dia pun tahunya teh segini aja. Ada satu RW. Nah, silakan bikin terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru. Justru saya pingin banget gitu. Jangan kayak yang udah. Misalkan ketika kepemimpinan Pak Nasiruddin gaya seperti ini, nah Pak Ali silakan dengan gaya yang tersendiri gitu. Dan silakan seksinya itu, semua seksi yang ada di kepengurusan ini didongkrak atau disupport ya, dibangkitkan girohnya bagaimana nih untuk membuka masjid atau ibadahnya dengan berbagai macam cara. Silakan punya metode masing-masing, silakan gitu ya. Terus ketika ada jamaah yang menyampaikan apa, kita harus aspirasi ya, kita harus aspiratif, apapun itu nanti setelah diterima saran atau masukan dari jamaah itu tidak perlu nanti kita sampaikan di forum, ataupun misalkan di internal seksi, oh ini maksudnya ini ke seksi ini, ya udah sampaikan ke seksi yang terkait. Jadi ya, anggota seksi tersebut bikin musyawarah kecil, nanti habis itu baru disampaikan ke ketua DKM ya. Jadi nanti ketua DKM tinggal mensupport aja untuk Palu, ya silakan dijalankan gitu. Jadi saya ingin sekali ada terobosan-terobosan baru ataupun ada inovasi-inovasi yang sifatnya membuat jamaah tuh pingin banget gitu, pingin sholat berjamaah, pingin sholat di masjid aja itu gitu ya. Misalkan nanti kalau perlu misalkan dari antar RT ini harus ada fasilitas apa supaya menampung jamaah, supaya untuk mobilitasnya lebih mudah dan lain sebagainya ya. Kedepannya kalau misalkan kita harus punya odong-odong misalkan yang berjamaah gitu kan, kita kan dari gang ke gang, ayo berjamaah gitu kan gitu. Apalagi misalkan sebelum subuh misalkan udah jam 4 udah keliling bangunin gitu. Karena ini pengeras suara kita nggak nyampe ya, kurang. Karena insya Allah iya, setelah Pak Ali nanti sekarang AC udah terrealisasi, nanti mau bikin gapura sama mager masjid. Kalau udah, saya bilang Pak DKM ini bikin
tower gitu ya, bikin tower khusus buat itu menara ya, tapi dari itu aja, dari besi ya, nggak usah dari apa, nggak usah dari coran ya, ya syukur bisa dari coran gitu. Di kampung kita aja bisa kok, itu yang tidak ada, notabene masyarakatnya tidak pada kerja, tidak berpenghasilan, tapi ketika ada keinginan sekarang bisa bikin tower, bikin semangat. iya, bikin tower dicor, terus di dalamnya ada tangga, sehingga sekarang subhanallah suara speakernya kedengaran sampai kamu orang satu. Nah kita pingin banget di Atoibah ini ada tower khusus buat speaker gitu. Jadi memang kualitas speakernya juga mungkin harus dibagusin lagi kayak di Masjid Al-Istiqomah di Munawwarah itu sekarang sini memang tidak budgetnya lupa ya 250 juta katanya untuk khusus pengeras suara. Jadi kita harus totalitas lah gitu ya. Kalau mungkin nggak tadi di kredit satu-satu gitu ya, sesuai dengan keuangan masih menyesuaikan. Ya kalaupun nanti apa-apa mau sampai dilelang nggak apa-apa, yang penting terbukti. Insya Allah jamaah tidak akan kecewa, akan selalu antusias. Gitu. Terus jangan ada istilah mau bangun ini harus nunggu ada dana sekian, jangan. Justru kita harus husnudzon pertama sama Gusti Allah, kedua husnudzon sama jamaah kita Atoibah ini, gitu ya. Jamaah Atoibah misalkan di Atoibah memang belum ada donatur tetap, belum ada. Tapi ketika tadi para pengurusnya pinter membuat terobosan baru sehingga jamaahnya itu tidak jadi jemu untuk berinfak terus, bersemangat terus untuk berinfak, untuk membuat yang terbaik buat Atoibah. Yang kedua tadi dari pengurusnya harus punya trik-trik, punya jurus-jurus yaitu untuk membangkitkan giroh atau semangat para jamaah untuk terus eksis memakmurkan Masjid Atoibah. Jadi tidak ada kata malas mana Atoibah dari dulu nggak pernah ada ini. Nah jangan sampai ada mendengar kata-kata demikian. Yang udah biarkanlah yang lalu biar berlalu. Nah sekarang kita membuka lembaran baru. Silakan pengurus-pengurus yang ada di Atoibah semua seksinya saya pingin sekali berjalan semua. Jangan ada pakem ya. Silakan, insya Allah sampai pengalaman kita di Masjid Al-Istiqomah ketika mau bangun apa beliau mah disampaikan ke jamaah punya dua misalkan uang sedikit langsung gerak langsung action. Tiap Jumat disampaikan bahwa masjid sekarang punya hutang masih lagi bangun apa punya hutangnya sekian material. Dengan demikian jamaah tergugah, oh masih ternyata lagi bangun ini punya hutang ke material. Nah, ternyata alhamdulillah setelah disampaikan bahwa masih punya hutang ke material sekian, Jumat besoknya dibuka uang kas amplop banyak. Ya. Jadi silakan ya, setiap seksi saya pingin. Jadi jangan saling seksi kamu itu mah, nah jangan ada kata begitu. Itu tugas kamu, jangan. Silakan ya. Tadi ketika pokoknya saling bahu-bahu saling support antar seksi, kerjasamanya silakan ya, supaya jamaah ini merasa difasilitasi, jamaah merasa diwadahi, aspirasi keinginannya silakan ditampung, apapun itu jangan dikecewakan ya. Keinginan jamaah apa silakan disampaikan. Ketika yang mendengarnya bukan seksinya, silakan nanti oleh jamaahnya apa pengurus yang mendengar sampaikan ke seksinya. Nanti lihat di seksinya kan banyak tuh, ada 2, 4, 3 orang, biarin mereka dimusyawarahkan di internal seksi dulu gitu. Nanti setelah ini baru disampaikan bareng teman-teman ya. Para jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang. Amin. Masjid Atoibah untuk melayani jamaah, baik itu jamaah pribumi ataupun luar dari RW 20. Dan saya ingin sekali karena ternyata kita perhatikan banyak sekali
sekali jamaah dari luar yang suka transit, sholat terutama maghrib, zuhur, banyak. Saya ingin kayak mau kena sarung yang sampai ketika dipakai itu ada kecium apa, ya. Saya ingin banget itu aja di hal kecil dulu, yang sampai ketika mau dipakai itu sarung bawa apa, gitu ya. Karena kita pengalaman dari masjid yang lain sampai ketika tanya bau jangan kita, ya. Sekarang mau di London mau juga banyak fasilitas, banyak syarat. Terus kita kan banyak banget yang minta yang masih itu, jadi biar bisa terus, ya, bisa terus dipakai berputar. Yang ini sekarang masih sarung dari ini misalkan warung, besok sarung misalkan 2 hari 3 hari nggak apa-apa kan diganti, ya, diganti di rolling. Jadi yang infak ataupun jariah sarung juga pakai. Jadi jangan banyak naruh di lemari, ya. Jangan akan pakai dan Pak Irfan nanti dicek terus ketika berantakan dirapikan, ya. Dan ketika jamaah pengurus yang melihat ada yang kurang bagus, nah sekarang tuh yang kotak yatama tuh harus perlu diganti, itu udah kurang bagus. Udah bikin, udah, nah, alhamdulillah. Jadi jangan sampai nunggu rusak baru diperbaiki, jangan, ya. Terus kayak keran-keran yang sekiranya rusak, kemarin juga Pak Udah bilang sekiranya Pak Herudin, Pak Irfan punya untuk beli, silahkan beli. Nanti kuitansinya rembes ke Pak Adi, gitu, yang bagian seksi peralatan. Kalaupun mau disampaikan, kalau banyak ya silahkan sampaikan. Dan mungkin Pak Adi harus ada stok kali itu ya, nanti mungkin stok aja. Jadi supaya jangan sampai ada ayam kali sayang bazir, karena kita diamanahi oleh jamaah, bayar air itu pakai uang jamaah. Nah, berarti kita sebagai pengurus harus benar-benar memelihara amanah tersebut, jangan sampai menyia-nyiakannya, ya. Para jamaah hadirin sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan istiqomah oleh Gusti Allah, ya. Dan kayak acara khotaman 1 hari selesai atau 1 kali belum selesai, saya ingin dilanjut. Pada aja, jangan cuma di Ramadan kayak kemarin aja. Ayo kita galakan lagi, ya. Apa tuh surat tasbihnya, ya. Ayo silakan sesi dakwah, kapan mau ngadain jadwalnya. Ayo, insya Allah saya support. Nanti kalau tidak saya mungkin ada pasti ada siapa. Ya, yang penting terus mungkin kayak ada malam apa atau siang apa yang bisa kita ngumpul bareng lagi. Terus nanti mungkin bisa di-share di sesi rohani tiap RT. Jadi nanti yang ngaji Quran 1 kali khotam langsung selesai itu ya bisa diselesaikan. Cuma mungkin kalau sekarang mah semakin dijaring lebih banyak lagi pesertanya. Jadi biasa 7 itu lebih banyak yang dibaginya nanti. Karena kan 1 juz itu 9 halaman. Nah, syukur-syukur 1 juz bisa 9 orang. Kenapa? Jadi cuma saling 1 halaman. Kalau saling 1 halaman, kita belum semua, paling setengah jam selesai. Jadi ini harus dia juga masuk salah satu strategi kita dalam berdakwah, gitu kan. Dalam orang mati silakan. Pokoknya mah ayo dibawa semua. Yang keluarganya misalkan 5 bawa. Misalkan di pengurus nih ada 33. Keluarganya ada sekian, dibawa yang udah bisa bahasa Quran, insya Allah nanti. Jadi biar semakin banyak pesertanya, semakin cepat selesainya. Jadi jangan cuma di Ramadan doang, acara-acara kayak acara subuhan itu. Yang misalkan yang udah pagi berjalan nggak apa-apa, berjalan cuma. Yang mau ikutan silakan, yang mau nyimak saja silakan. Ya. Cuma ini mah yang kayak acara 1 hari langsung selesai 1 Quran, saya ingin dilanjut sebulan sekali apa mau gitu? Terserah, mau sebulan sekali monggo. Tapi kalau 11 kali berarti cuma 12 kali dong. Setahun berarti, tahun 12 kali. Iya, saya 12 kali doang. Lumayan, daripada setahun sekali kan puasa. Nah, tinggal waktunya. Mau siang apa mau malam lagi. Malam juga kalau banyak pesertanya tadi bakal lebih cepat, 27 orang. Iya, habis bisa langsung duduk bareng, jangan ubah lagi. Nah,
nanti baru setelah khotam kita ba'diyah sama witir berjamaah. Bisa disetting begitu. Yang penting tadi jamaahnya diperbanyak dulu nih gitu, supaya tadi biar nggak menyita waktu lama. Karena satu juz itu 9 halaman. Kalau satu juz 9 orang udah saya 1 halaman cepat. Maka jamaah sekali lagi apakah mengaturkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan juz sudah bekerja keras dan kemarin dalam penerimaan dan penyampaian zakat fitrah juga alhamdulillah berjalan dengan rapi dan juga bulan Ramadan alhamdulillah bisa diselesaikan semuanya, tapi masih sampai pelan-pelan insyaallah ya. Mungkin banyak sekali keinginan yang akan kita berharap, tapi ya tadi sesuaikan dengan kita dan kebutuhan masing-masing. Jadi berdua sabar ketika ada sesi lain mungkin yang belum bisa melaksanakan atau menjalankan programnya, harus silakan koordinasikan dengan seksi-seksi yang lain sehingga nanti semua seksi bisa berjalan. Ya, nah, kayak tadi terutama kalau ada sosial masyarakat siapa kan di sini? Aris, masuk gaji. Nah, kan tiap RT ada saraya, tiap RT ada sosmed. Oh, posisinya Danus. Nah, ketika ada info di RT ada sarana langsung itu urusannya yang lain PKN ini gitu. Sosmed ini selalu paling terdepan gitu ya. Selain nanti koordinasi aja dengan sosmed di lingkungan RT ini. Jadi biar kelihatan oh ada orang PKN bantu-bantu yang gitu, sehingga masyarakat merasa ya Allah kehadiran DKM itu bukan hanya di masjid saja, ternyata di masyarakat pun DKM At-Thaibah itu ada gitu. Jadi saya ingin gitu. Ya, jadi jangan cuma pada kelihatan tuh di masjid doang pengurus. Saya ingin di masyarakat pun dengan khasnya rompi masing-masing, jangan selalu itu harus rompi pakai. Setiap ada kegiatan sifatnya membantu masyarakat, rompi atau tidak hadirkan. Bukannya kita ingin dipuji, bukan apa, gitu. Supaya lebih merasa diakui berada kita adalah masyarakat, dan nanti setelah diakui masyarakat merasa memiliki. Oh ternyata At-Thaibah itu ini ada di lingkungan kita, benar-benar adanya gitu, nyata adanya, bukan cuma namanya doang gede atau enggak, tapi ketika ada event-event di masyarakat, orang At-Thaibahnya pasti tidak ada, terutama dari kematian saya ingin ya bantu-bantu, walaupun misalkan di lingkungannya udah ada dari warganya dan apa-apa kita ini berubah gitu ya. Yang penting At-Thaibah kelihatan langsung dengan rompinya pakai jangan lupa. Kapas kematian tuh saya ingin yang lebih dulu itu dan lebih standby, lebih duluan At-Thaibah gitu ya. Mau bantu cuma fungsi apa gitu ya, syukur-syukur bisa sampai pemulasaran makam itu mengantarkan gitu. Jadi jangan hanya warganya saja. Saya ingin setiap ada event apapun di warga masih At-Thaibah selalu hadir, karena ada sosmed yang mungkin kecuali kalau pada lagi kerja semua mungkin ya mohon maaf jadi tidak bisa, tapi insya Allah nanti ada lah salah satu ataupun misalkan sosmed daripada nggak ada silahkan sosmed kembali ke yang di masjid atau pengurus di Jakti, nanti siapa tahu pengurus yang lain bisa ambil para rekan-rekan itu saja mungkin sambil tanda itu sekali lagi terima kasih sudah mau bersilaturahmi ketika dia fakir, mudah-mudahan dengan kita mohon kepada Allah dan diberikan keistiqomahan dan keikhlasan dalam menjalani ataupun dalam menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing yang ada di masjid. Ada yang berhukum ini, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma tawwil umurana manfaatan wa khidmatan dinina wa dunyana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma jannina bil afiyati wa salamah wa haqqina bil taqwa wal istiqomah wa aqidna min mawjidatin nadamah innaka sami'ud du'a. Amin. Amin. Alhamdulillah ya syaitan bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Ya Allah ya